Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas 2G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah Zahra, MPDI. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja simak videonya ya. Perkenalkan, saya Weni Aiswindari akan membahas tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam dibuka oleh Abu al-Abbas yang berperan sebagai pelopor. Irak menjadi panggung drama besar itu. Dalam khutbah penobatannya yang disampaikan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah pertama itu menyebut dirinya As-Sofih, penumpah darah, yang kemudian menjadi julukannya. Julukan itu merupakan pertanda buruk karena dinasti yang baru muncul ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, di sisi singgasana khalifah tergelar karpet yang digunakan sebagai tempat eksekusi. As-Sofah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafah Ar-Rasyidun dan dinasti Umayyah yang sangat besar dan berusia lama dari 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Penerus Abu al-Abbas memegang pemerintahan meskipun mereka tidak selalu berkuasa. Orang Abbasiyah mengklaim dirinya sebagai pengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan negara teokrasi yang menggantikan pemerintahan sekuler atau mulk dinasti Umayyah. Sebagai ciri khas keagamaan dalam Islam, kerajaannya dalam berbagai kesempatan seremonial, seperti ketika dinobatkan sebagai khalifah dan sholat Jumat, khalifah mengenakan jubah atau burdah yang pernah dikenakan oleh saudara sepupunya, Nabi Muhammad. Akan tetapi, masa pemerintahannya begitu singkat. As-Sofah meninggal karena penyakit cacar air ketika berusia 30-an. Saudaranya yang juga penerusnya, Abu Ja'far, yang mendapat julukan Al-Mansur, adalah khalifah terbesar dinasti Abbasiyah. Meskipun bukan seorang muslim yang soleh, dialah sebenarnya bukan As-Sofah yang benar-benar membangun dinasti baru itu. Seluruh khalifah yang berjumlah 35 orang berasal dari garis keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizin Azam. Saya akan membahas tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Oke, langsung saja. Masa ini adalah masa kemajuan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Berikut saya akan membahas rincian berbagai kemajuan pada dinasti Abbasiyah tersebut. Yang pertama, dari biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan, dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas atau Dewan Az-Zimani yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi, Dewan Penyelidik Keluhan Departemen Kepolisian dan Pos, Dewan Penyelidik Keluhan atau Dewan An-Nazar fi Al-Mazalini adalah sejenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada Departemen Administrasi dan Politik. Selanjutnya, yang kedua, dari sistem militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan dan pengajaran secara reguler.
Pasukan pengawal khalifah atau Hams mungkin merupakan satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengepalai kelompok pasukan. Selain mereka, ada juga pasukan bayaran dan sukarelawan serta sejumlah pasukan dari berbagai suku dan distrik. Selanjutnya, yang ketiga dari wilayah pemerintahan. Pembagian wilayah kerajaan Umayyah ke dalam provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau tunggal amir atau amil sama dengan pola pemerintahan pada kekuasaan Bizantium dan Persia. Pembagian ini tidak mengalami perubahan berarti pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, selanjutnya dari perdagangan dan industri. Di sebelah barat, para pedagang Islam telah mencapai Maroko dan Spanyol. Para pedagang Muslim membawa kurma, gula, kapas, dan kain wol, juga peralatan dari baja dan gelas. Pada masa Abbasiyah, orang-orang justru mampu mengimpor barang dagangan seperti rempah-rempah, kapur barus, sutra dari kawasan Asia yang lebih jauh, juga mengimpor gading, kayu eboni, dan budak kulit hitam dari Afrika. Tingkat aktivitas perdagangan semacam itu didukung pula oleh pengembangan industri rumah tangga dan pertanian yang maju. Industri kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan dinasti Abbasiyah. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas dan kain wol, satin dan brokat, sofa dan kain pembungkus bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya. Selanjutnya dari segi perkembangan bidang pertanian. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawan. Tanaman asli Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Daerah yang sangat subur berada di bantaran tepian sungai yang ke selatan. Sawat yang menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam bunga seperti bunga mawar dan violet juga tumbuh subur. Selanjutnya dari segi islamisasi masyarakat. Sebanyak 5.000 orang Kristen baru masuk Islam yang bernama Banu Tanuh di dekat Aleppo mengikuti perintah Khalifah Al-Mahdi untuk masuk Islam. Penduduk Persia baru beralih ke agama Islam pada abad ketiga setelah wilayah itu dikuasai Islam. Selanjutnya dari bidang kedokteran. Dari tulisan Ibnu Mashkawayah kita mendapatkan sebuah risalah sistematik berbahasa Arab paling tua tentang oftalmologi. Belakangan ini sebuah buku berjudul Al-Asri Makalat Al-Ayn atau 10 risalah tentang mata yang dianggap sebagai karya muridnya Hunayan Ibnu Ishaq telah diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai buku teks tentang oftalmologi paling awal yang kita miliki. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran dipahami oleh hadis Nabi yang membagi pengetahuan ke dalam 2 kelompok, teologi dan kedokteran. Dengan demikian, seorang dokter sekaligus merupakan seorang teolog. Selanjutnya, pendidikan, perpustakaan, dan tokoh buku. Lembaga pendidikan Islam pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya adalah
Bait Al-Hikmah atau rumah kebijakan yang didirikan oleh Al-Ma'mun tahun 830 Masehi di Baghdad, ibu kota negara. Selain berfungsi sebagai biro penerjemah, lembaga ini juga dikenal sebagai pusat kajian akademis dan perpustakaan umum, serta memiliki sebuah observatorium pada saat itu. Observatorium yang banyak bermunculan juga berfungsi sebagai pusat-pusat pembelajaran astronomi. Perpustakaan atau Khizanat Al-Kutub dibangun di Syiraz oleh penguasa Buaih Adud Ad-Daulah tahun 977 sampai 982, yang semua buku-bukunya disusun di atas lemari-lemari, didaftar dalam katalog dan diatur dengan baik oleh staf administrator yang berjaga secara bergiliran. Selain perpustakaan, gambaran tentang budaya baca pada periode ini bisa juga dilihat dari banyaknya toko buku. Toko-toko itu yang juga berfungsi sebagai agen pendidikan mulai muncul sejak awal Kekhalifahan Abbasiyah. Al-Ya'qub meriwayatkan bahwa pada masanya sekitar 891 ibu kota negara diramaikan oleh lebih dari 100 toko buku yang berderet di satu ruas jalan yang sama. Sebagian toko tersebut sebagaimana toko-toko yang muncul di Damaskus dan Kairo. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Fahruli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahruli. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Mamluk, Seljuk, Buwaihiyah terhadap dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pengaruh Mamluk. Khalifah Abbasiyah adalah yang pertama kali mengorganisasikan penggunaan tentara-tentara budak yang disebut Mamluk pada abad ke-9. Dibentuk oleh Al-Ma'mun, tentara-tentara budak ini didominasi oleh bangsa Turki, tetapi juga banyak diisi oleh bangsa Berber dari Afrika Utara dan Slav dari Eropa Timur. Bagaimanapun, tentara Mamluk membantu sekaligus menyulitkan Khalifah Abbasiyah karena berbagai kondisi yang ada di umat Muslim pada saat itu. Pada akhirnya, kekhalifahan ini hanya menjadi simbol dan bahkan tentara Mamluk ini, yang kemudian dikenal dengan Bani Mamluk, berhasil berkuasa, yang pada mulanya mengambil inisiatif merebut kekuasaan kerajaan Abbasiyah, yang pada masa itu merupakan kepanjangan tangan dari Khalifah Bani Abbas. Hal ini disebabkan karena para penguasa Ayyubiyah pada waktu itu kurang tegas dalam memimpin kerajaan. Bani Mamalik ini mendirikan kesultanan sendiri di Mesir dan memindahkan ibu kota dari Baghdad ke Kairo setelah berbagai serangan dari tentara Tartar dan kehancuran Baghdad sendiri setelah serangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Walaupun Bani Mamalik tetap menyatakan diri berada di bawah kekuasaan Khalifah, di mana Khalifah Abbasiyah tetap sebagai kepala negara. Yang kedua, pengaruh Seljuk. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buwaiyah kepada tangan Bani Seljuk atau Salajiqah Al-Kubra atau Seljuk Agung, posisi dari kedudukan Khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik. Paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan, bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keragaman untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Ketiga, pengaruh Buwaihiyah. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dengan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbas, karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keragaman yang sakral dan tidak bisa diganggu lagi.
sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Di antara faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan Islam sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi pada pemerintahan Abbasiyah sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Pada masa Bani Abbas, perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama di awal berdirinya. Akan tetapi, pada masa-masa berikutnya, seperti terlihat pada periode kedua dan seterusnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tetapi ada usaha untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha merebut kekuasaannya dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbas. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Di tangan mereka, khalifah bagaikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua, pada periode ketiga pada tahun 334 sampai 447 Hijriah, Daulah Abbasiyah berada di bawah pengaruh kekuasaan Bani Buwayyah, yang berpaham Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Aprilia, saya dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perang salib. Nah, gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Absalom ini disebut dengan peristiwa Muzakkar pada tahun 464 Hijriah atau 171 Masehi. Nah, tentara Al-Absalom ini hanya berjumlah 15.000 orang yang mampu melumpuhkan tentara dari Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Nah, tentara ini berasal dari Romawi, Guts, Al-Harj, Prancis, dan Armenia. Nah, dari peristiwa inilah menanamkan benih permusuhan antara agama Kristen terhadap agama Islam. Nah, setelah itu ditambah lagi kebenciannya karena dinasti Seljuk dapat merebut kembali Bait al-Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah. Nah, dari situ penguasa Seljuk menetapkan beberapa peraturan kepada umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Nah, peraturan itu dianggap umat Kristen bahwa peraturan itu sangatlah sulit bagi mereka. Nah, kemudian mereka menyuruh kembali menginginkan kembali ke tanah kekuasaan itu, dan Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang suci, yaitu yang dinamakan perang salib tersebut. Nah, perang salib ini terjadi dalam 3 periode. Pada periode pertama, periode ini dimulai dari musim semi pada tahun 195 Masehi dan itu terdiri 150.000 orang Eropa, sebagian besar itu dari negara Prancis dan Norman. Nah, mereka pertama-tamanya menuju ke Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Nah, tentara ini dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Nah, pada tanggal 18 Juni 197 mereka berhasil menaklukkan Nisea, dan tahun 198 Masehi menguasai Raha atau Edessa. Nah, di tahun pertama-tama ini mereka mampu mendirikan kerajaan Latin satu yang dengan rajanya yaitu Baldwin. Nah, pada tahun yang sama mereka mampu juga mendirikan kembali kerajaan Latin II yang dengan rajanya yaitu Bohemond. Nah, setelah itu mereka juga berhasil menduduki Bait al-Maqdis pada tanggal 15 Juni 199 Masehi. Nah, dan mereka
melanjutkan kembali mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya yaitu Godfrey. Nah, setelah penaklukan Baitul Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Nah, mereka menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi dan kota Tyre pada 1124 Masehi di Tripoli dan mendirikan kerajaan Latin IV dengan rajanya yaitu Raymond. Selanjutnya pada periode kedua, Imaduddin Zanki atau penguasa Mosul dan Irak berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Nah, namun setelah itu tidak lama ia wafat pada tahun 1146 Masehi. Nah, kemudian tugasnya tersebut diganti oleh putranya yang bernama Nurdin Zanki. Nah, Nurdin Zanki ini berhasil merebut kembali Anteosea pada tahun 1149 Masehi dan pada tahun 1151 Masehi seluruh Edessa tersebut dapat direbut kembali oleh Nurdin Zanki ini. Nah, kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan kembali perang salib kedua. Dengan Paus Eugenius III menyuruhkan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis yaitu Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Nah, setelah itu kedua orang ini memimpin pasukan salib ini untuk merebut wilayah Kristen di Syariah. Akan tetapi gerakan maju mereka dihambat oleh Nurdin Zanki ini. Nah, mereka tidak berhasil untuk memasuki kota Damaskus dan mereka lari kembali ke negerinya. Nah, Nurdin Zanki ini wafat pada tahun 1174 Masehi. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Salah al-Din al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Nah, hasil peperangan besar oleh Salah al-Din yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Nah, dengan demikian, kerajaan lain di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Nah, jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum Muslim sangat memukul perasaan dari kaum Kristen dari tentara salib. Nah, setelah itu tentara salib ini merancang kembali menyusun kembali perang balasan. Nah, kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman Richard the Lionheart, Raja Inggris Philip Augustus, dan Raja Prancis. Nah, pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi. Nah, meski mendapat tantangan berat dari Salah al-Ad-Din, namun mereka berhasil merebut kota Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Nah, akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuatlah perjanjian antara tentara salib dengan Salah al-Din yang disebut dengan Sulh al-Ramlah. Nah, dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan terganggu. Nah, selanjutnya terjadi lagi periode ketiga. Nah, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman yaitu Frederick II. Kali ini mereka pertama-tama berusaha memasuki kota Mesir dahulu dengan niat bahwa bisa dapat bantuan dari kaum Kristen Kipti yang ada di sana. Nah, selanjutnya pada tahun 1219 Masehi mereka berhasil menduduki kembali Dimyat. Nah, dengan raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu yaitu bernama Al-Malik Al-Kalim. Nah, Al-Malik Al-Kalim ini membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya yaitu Frederick bersedia melepaskan Dimyat
melepaskan Dimyat. Nah, sedangkan Al-Malik Al-Khalif melepaskan Palestina. Frederick ini menjamin bahwa keamanan Muslim di sana tidak akan terganggu dan Frederick tidak akan mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Nah, dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum Muslim. Nah, yang terjadi pada tahun 1247 Masehi. Di masa pemerintahan Al-Malik Al-Salih, penguasa Mesir selanjutnya, ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah, dipimpin perang dipegang oleh Baybars dan Kalawun. Pada tahun mereka lah akan dapat direbut kembali oleh kaum muslimin, yaitu pada tahun 1291 Masehi. Nah, demikianlah perang salib yang berkobar di timur. Nah, tetapi perang ini tidak berhenti di barat, di Spanyol, sampai umat Islam di sana terusir. Nah, walaupun umat Islam mempertahankan atau mendapat daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka dapat itu banyak sekali karena peperangan ini terjadi di wilayah kaum muslim. Nah, kerugian-kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah, dan dalam kondisi seperti itu mereka bukan menjadi bersatu, tapi mereka menjadi terpecah belah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak perang salib terhadap dunia Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dari segi perekonomian, karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Selain ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat perang salib adalah: yang pertama, dari politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, dari militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Nah, yang ketiga, dari perindustrian. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslin, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Yang keempat, pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. Yang kelima, perniagaan. Orang barat memakai sistem perdagangan Islam
yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. Yang keenam, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Nah, dari presentasi kami tadi bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Yang kedua, pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam. Baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti ilmu kedokteran yang telah mencetak dokter. Yang ketiga, ada juga pengaruh dari Mamluk, Sejuk, dan Buwayyah pada masa dinasti Abbasiyah yang sudah dijelaskan. Tentara Mamluk membantu sekaligus menyulitkan kekhalifahan Abbasiyah karena berbagai kondisi yang ada di umat Muslim saat itu. Pada akhirnya kekhalifahan ini hanya menjadi simbol, dan bahkan tentara Mamluk ini yang kemudian dikenal dengan Bani Mamalik berhasil berkuasa, yang pada mulanya mengambil inisiatif merebut kekuasaan kerajaan Ayyubiyah yang pada masa itu merupakan kepanjangan tangan dari khilafah Bani Abbas. Hal ini disebabkan karena para penguasa Ayyubiyah waktu itu kurang tegas dalam memimpin kerajaan. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buwaih ke tangan Bani Seljuk atau Salajikah Al-Kubra, Seljuk Agung, posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dengan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbasiyah, karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Yang keempat, Perang Salib yang merupakan peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alp Arslan, yang adalah peristiwa Manzikar tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi. Tentara Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang, terdiri dari tentara Romawi, Gurs, Al-Akraz, Al-Hajj, Prancis, dan Armenia. Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam.